Tapi itu tadi kalau ngomongin main-main yang banyak yang absen, ini juga ada Zlatan Ibrahimovic yang katanya belum mau pensiun kalau nggak ada gantinya yang lebih baik. Nah, Itu ini juga gimana? alasan bullshit tuh. Swedia juga nggak lolos dan haknya Lewandowski CS yang lolos tapi nggak lolos di Piala Dunia pastinya bikin stres kayak fans Nigeria yang bisa bikin hancur stadionnya kayak gini. Ini pada kecewa banget kemarin kalah sama Ghana sampai ngancur-ngancurin stadion kayak gini coach. Aduh, ini juga pada makan mie goreng semua soalnya di Nigeria kan kebanyakan. Iya betul. Ini sampai hancur. Ini bukti kekecewaan dari Nigeria yang biasanya langganan juga. Ini membuktikan untuk gue ya, untuk gue bahwa sepak bola itu punya power yang luar biasa, yang salah satu adalah menyatukan, menyatukan perbedaan, tapi juga di sisi negatifnya, kalau orang tidak bisa kontrol emosinya, nah ini yang terjadi. Tapi ini bagian dari dinamika dari olahraga sepak bola yang tidak ada satu olahraga yang bisa menyamakan dinamikanya sepak bola. Maka dari itu sepak bola di dunia, di seluruh dunia itu dimanfaatkan untuk hal-hal yang negatif juga. Ya itu dia, makanya itu dia. Jadi kalau dulu katanya sepak bola adalah untuk menyatukan publik di dunia atau untuk universal, tapi ternyata di balik itu ada juga yang misi politik dan juga menyempatkan money laundering di sana. Sisi lainnya sepak bola ya. Sisi gelapnya sepak bola ya. Kita tahu bahwa banyak pengurus UEFA dan FIFA masuk penjara gara-gara nilep dan lain-lain ya kan. Korupsi ya. Tapi itu kan sisi negatifnya. Banyak sisi positifnya yang bisa kita nikmati. Nah, kita fokus ke sisi yang positifnya aja lah. Dan kembali lagi ke gambar tadi ya, itu salah satu contoh dari sisi negatifnya. But it happens. Ini sepak bola. Gue dulu waktu fansnya FC Utrecht. Oh juga nyerang Ajax ya? Enggak, Utrecht bukan. Utrecht ganti stadion. Oh. Utrecht ganti stadion. Ambilin. Nih, yang tua itu emang disuruh ngancurin. Hancurin lah kita. Tapi ada yang lo bawa pulang nggak? Nggak ada kayak lo ambil sesuatu bawa pulang buat memorial? Enggak, orang yang terlalu banyak. Gue masih bocah kecil waktu itu. Jadi inget kerusuhan 98 dulu ya. Gue masih bocah kecil. Gue sempat dapat mainan dulu 98. Oke, tapi kalau balik lagi ke Piala Dunia coach, ini nggak adil kalau kita nggak ngomongin setelah kemarin Italia yang tersingkir sama Makedonia Utara, Portugal akhirnya lolos atau selamat dari tekanan atau pressure Makedonia Utara yang sebenarnya nggak mengejutkan. Tapi kan setelah melihat kemarin hasil Italia, mau nggak mau pasti ada pressure-nya juga kalau mereka sampai nggak lolos. Tapi kalau ngelihat kemarin pada akhirnya ini lucu ketika Bruno justru perannya udah bukan lagi melayani Ronaldo, malah Ronaldo jadi melayani. Ini apakah akan menjadi gaya baru buat mereka berdua kayak misalnya coach dari gaya mainnya? Bisa jadi karena kemarin ya gue lihat Bruno sama Ronaldo itu kemarin kayak Ronaldo sama Benzema. Tapi Ronaldo dalam role-nya Benzema, Bruno dalam role-nya Ronaldo. Layan ya. Yang buka ruang masuk. Cuma Ronaldo dapat 2 peluang besar juga kemarin. Dan yang bikin gue kaget tau Benji. Itu Makedonia ini tidak parkir bis loh. Iya. Makanya kemarin ada counternya kan, Portugal justru counter mereka benar-benar keluar, bahkan berapa kali masuk ke area sepertiga lapangannya Portugal. Cuman ya namanya Makedonia, passingnya hancur-hancuran, kontrolnya hancur-hancuran. Sampai situ aja kemampuan ya. Makanya gue bingung, Italia bisa kalah lawan tim kayak begini. Kalah kan 1-0. Berarti menunjukkan kualitasnya Italia dan Serie A nih. Walaupun mereka lawan Italia di parkir bis, kemarin itu benar-benar terbuka. Dan gue sih berharapnya kenapa Makedonia tidak parkir bis. Seperti lawan Italia. Di situ Portugal akan jauh lebih kesulitan. Tapi ini berarti bagus dong. Berarti akhirnya taktiknya Portugal justru yang pinter bisa membuat Makedonia Utara yang harusnya dia sadar lawan Portugal dia bukan. Portugal tidak tahu bahwa mereka akan keluar. Oh, ini justru kejutan ya, taktik serangan fajar lah ibaratnya. Cuman mau mereka keluar atau tidak, Portugal tetap mengandalkan permainan mereka yang lebih ke skill. Dan Portugal juga main gak bagus-bagus amat. Banyak sekali salah passing, intercept, salah defense, dan salah kontrol bahkan. Dan sehingga kemarin golnya juga ada dari intercept. Maksudnya dari kesalahan main Makedonia direbut kan, bukan karena mereka dari setup play gitu kan. Maka dari itu seharusnya kalau Makedonia main parkir bis itu akan jauh lebih menyulitkan. Bukan gue bilang nggak lolos, tapi semua setuju lah bahwa Portugal jauh lebih kuat daripada Makedonia. Cuman ya berkat kualitas individu yang dimiliki oleh Portugal tidak dimiliki oleh Makedonia, maka dari itu mereka lolos dan layak lolos. Kalau lo melihat coach, ini Ronaldo ya mungkin kalau di MU juga dominan tapi timnya nggak begitu ngangkat. Tapi kan ketika bersama timnas dia masih merasa dia rajanya. Ini lo melihat sampai kapan Ronaldo masih
menjadi figur yang sangat dominan di saat dia udah punya Jota di sana, kemudian ada pemain-pemain lain. Gue rasa ini di depan. event terakhir ya. Oke. Gue rasa di usia 38 gue rasa udah cukup lah, jangan terlalu. Cuman ini kan kembali lagi ke ego. Kalau seandainya pelatihnya tidak mau ambil dia, itu kan diserang oleh satu negara kali ya. Ngerti nggak? Cuman dia harus sadar sendiri bahwa udahlah gue cukup lah. Ngerti nggak? Enough is enough. Ya, enough is enough dan kasih kesempatan kepada contoh Joao Felix yang bisa menggantikan posisinya, karena selama ada dia Joao Felix jangan main. Ini dong. Kalau ini di Portugal aja cadangan juga nih. Lo benci banget sama dia. Gue nggak benci, Kemarin cuman dia terlalu overrated gitu loh. Rafael. Dia belajar kontrol bola dulu dah. Padahal pilihannya banyak loh di Portugal. Banyak, cuman banyaknya individual semua. Iya, belum nyatu sebagai bukan tim. teamwork, ngerti nggak? Walaupun ada band-band yang sebenarnya bisa bermain teamwork, Bisa. sebenarnya Bernardo Silva, contohnya contoh. kan. Ya, Terus betul. ada beberapa nama lainnya memang sebenarnya bisa bermain teamwork, tapi begitu. Bisa, tapi kan kembali lagi ke pelatihnya. Itu masalah, memang filosofi pelatihnya yang membuat akhirnya mereka bermain ya pragmatis gitu kan. Nah, tapi kalau ngomongin tadi soal chemistry Bruno Ronaldo, ini akan menjadi sesuatu yang positif juga nggak coach buat MU ke depannya? Ya, ini harus yang mungkin Ya, buat tergantung mereka. pelatihnya. Iya, Tergantung pelatihnya dan kalau lu lihat defense-nya di IPL kan jauh lebih bagus daripada Makedonia. Iya. Jadi kalau dibilang peluang ini baru satu pertandingan belum teruji iya, gitu ya. Dan pertanyaan kedua, ini pertanyaan bagus dari lo. Kalau Ronaldo bermain dengan Bruno sebagai number 10 yang isi yang supply assist dan passing siapa? Nah, ada Pogba loh nanti. Pogba cabut yang musim depan Iya, ya. Pogba cabut. Ya maksudnya untuk sisa musim ini masih bisa lah ya. Mungkin sisa musim ini lu bisa ngandelin Elanga Sancho atau Rashford. Oke. Elanga gue nggak yakin. Rashford udah Yubai aja sih. Kan gue bilang orang banyak yang tergila-gila dengan Elanga ya. Iya. Tapi kalau menurut gue ya, Elanga ini kelihatan cukup bagus karena dia kerja keras. Ya, itu yang membedakan. Iya kan? Kayak Rashford zaman dulu awal-awal lah sebenarnya. Tapi kalau kita bicara skill, Ya, masih. ini Welbeck 2.0 nih. Aduh, ya bakal dibuang ke Arsenal dong ujung-ujungnya berarti kan? Ya semoga enggak. Cuman gue sangat beda banget melihat Elanga atau Greenwood main. Atau Kenapa? Rashford main. Bahkan Sancho jauh lebih bagus. Elanga ini memang skillnya pas-pasan banget loh. Ya kelihatan dari sisi dari dribblenya, Dari cara dia main to dribblenya, main first touch-nya, timingnya, flare-nya, beda banget. Dia lebih pekerja lah. Oke. Ya kayak Welbeck dulu bisa main di MU karena dia kerja keras kan. Iya, Cuman ujung-ujungnya dilepeh juga. Artinya yang Nah buat Elanga ini calon dilepeh. nilai plusnya Elanga adalah yaitu kerja keras. Tapi kalau Sancho menurut lo ke depannya akan lebih baik nggak? Kalau sekarang kan udah progresnya cukup baik. Lebih baik tapi tidak levelnya 90 juta. Oh, oke levelnya. Gue nggak ngelihat Level Sancho 90 juta. bisa top. Bagus iya, top enggak. Oke, berarti nggak akan. Kalau pemain kayak Rashford, Greenwood, saatnya Greenwood balik, itu punya segala bakat untuk jadi top. Segala bakat, walaupun mungkin ya balik belum lagi tentu. ke dia ya. Kan kembali lagi ke mental, ke karakter, ke hal-hal yang non teknis. Oke, nah, tapi kalau ngomongin dari sisi ini Portugal sendiri, kita balik ke Portugal dan juga Ronaldonya sekarang main-main sudah makin matang dengan Ronaldo menjadi usia akhir, terus juga main-main di belakang juga pada makin matang, ada si Ruben Dias, kipernya pun main, bahkan ada rotasi, terus ada Bernardo Silva. Ini permainan pragmatis kadang-kadang sangat efektif ketika dijalankan di turnamen, coach. Betul. Bukan ya kan? Betul. Ini bisa menjadi peluang mereka juga nggak? Tekankan di kadang-kadang. Nah, Tekankan di kadang-kadang. bagus ya, oke. Gue setuju, tapi ya kadang-kadang. Ya. Nah kita lihat di Piala Dunia lah. Dia bisa menang lawan siapa? Jerman atau Jerman aja hancur tapi kan atau terakhir. Perancis kalau nggak salah waktu di group stage. Iya. Okay. Dan akhirnya lewat juga kan. Iya. Dan dia waktu juara Piala Eropa itu di group stage dia itu nomor 3 loh. Iya. 3 kali seri loh, nggak ada menangnya. Tapi ya karena drawing, karena faktor luck, makanya kembali lagi bener lu bilang kadang-kadang. Padahal kalau lu punya pelatih yang punya filosofi, ini tim luar biasa karena pemainnya semua itu punya nama. Oke. Tapi Piala Dunia kali ini bisa dibilang ajang terbaik untuk 3 negara yang semakin matang dengan